Cara melakukan pendekatan dalam proses perekrutan. Nah, teman-teman, yang tadi saya sampaikan adalah sebuah story di mana saya bercerita ke teman-teman. Ketika saya bercerita ke teman-teman, tugas Anda juga bercerita. Jangan tiba-tiba Anda datang ke tempat teman Anda, ke tempat kerabat Anda, ke tempat saudara Anda, tiba-tiba teman-teman Anda bilang, ya, Pak, gabung yuk di bis asuransi jiwa. Nggak kayak gitu mainnya, teman-teman. Yuk buka dulu omongan, yuk cerita dulu, yuk kasih dulu storytellingnya, yuk samakan dulu visinya. Sampaikan bahwa bisnis asuransi jiwa ini tolong menolong. Siapa yang nggak mau menolong orang lain, ya? Nah, kalau Anda bilang ada orang jahat yang nggak mau menolong orang lain, berarti Anda salah rekrut. Tapi kalau Anda dapat orang yang memang niatnya di dunia ini adalah menolong orang lain, kenapa? Karena penciptaan manusia di muka bumi yang saya pahami adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Dan yang saya tahu ketika menjadi pemimpin adalah, teman-teman, ya, memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Betul ya? Tugas saya lahir di muka bumi adalah bermanfaat. Bukan hanya untuk diri saya pribadi, tetapi kepada keluarga, kepada saudara, dan orang-orang di sekitar saya, dan orang-orang yang lain yang mungkin belum saya ketemui. Ketika saya lahir di muka bumi dan saya paham makna kelahiran saya, maka saya tahu bahwa pekerjaan saya, teman-teman, adalah ibadah. Nah, ini dia nih teman-teman, ini harus teman-teman sampaikan. Teman-teman bisa cerita, ya, contoh saya mau ketemu Mas Ipung, ya, ngobrol-ngobrol. Teman-teman nggak perlu, ya, Mas Ipung mau ketemu yuk sama saya, yuk kita ke kafe, nggak usah, teman-teman. Saya kasih tips ke teman-teman. Setiap ada pertemuan, setiap itu juga Anda hadir. Jangan tunggu diundang. Tapi teman-teman mendekati diri ke semakin banyak pertemuan, semakin banyak komunitas. So, teman-teman lebarkan, ya, media sosialnya Anda lebarkan, WhatsApp-nya Anda lebarkan, ya, masuk ke dalam grup-grup WhatsApp, masuk ke dalam komunitas-komunitas. Ketika ada pertemuan, di sana Anda harusnya hadir. Apa yang akan terjadi ketika Anda hadir? Ngobrol sama Mas Ipung, duduk aja di sebelahnya. Mas Ipung kerjaannya apa? So, gini nih. Nah, teman-teman, ya, saya kasih satu tips, ya. Sebelum Anda bercerita, biarkan orang lain bercerita. Jangan Anda yang banyak ngomong, ya. Mulai dulu dengan pertanyaan, Mas Ipung kerjaannya apa? Ketika dia cerita tentang kerjaan, Anda dengarkan. Kenapa? Karena di saat itu adalah Mas Ipung punya momen untuk menceritakan apa yang sudah dia capai. Mungkin dia mau cerita ke pasangan, tapi pasangannya sibuk. Mungkin dia mau cerita ke anak-anak, tapi anak-anaknya cuek. Mungkin dia cerita ke orang tua, tapi mungkin orang tuanya nggak ngerti. Di saat Anda hadir kepada Mas Ipung, Anda tanya, Mas Ipung kerjanya apa? Gimana caranya bisa dapat seperti itu, Mas Ipung? Gimana bisa biasa hebat Mas Ipung? Biarkan dia cerita. Semakin banyak dia cerita, teman-teman, semakin dia akhirnya percaya bahwa Anda adalah orang yang tulus kepada Anda. Karena tugas Anda bukan menjual apapun, bukan memberikan apapun, tetapi tugas Anda adalah melayani mereka. Jadi kalau udah Anda dapat nih, teman-teman, penjelasan dari rekan Anda, dari Mas Ipung, dengerin. Ketulusan Anda itu dapat dari situ. Oh gitu ya Mas Ipung ya. Oh, Mas Ipung adalah agent call center. Call center itu ngapain ya, contohnya? Mas Ipung ngomong kayak gitu ya. Call center itu ngapain ya? Call center itu melayani. Oh, Mas Ipung melayani ya. Gimana sih biar punya perasaan bahwa kita tuh tulus melayani orang lain? Kan kita kadang-kadang diomelin ya. Nah, gimana sih supaya kita akhirnya tahan dengan omelan-omelan kayak gitu? Biarkan Mas Ipung cerita. Tugas Anda bertanya. Semakin banyak yang diinformasikan, semakin banyak yang dia tahu. Dan teman-teman, tolong dicatatkan di kepala Anda bahwa biasanya ada terlontar informasi-informasi yang mungkin nggak semuanya positif dari orang yang Anda tanyai. Bisa jadi Mas Ipung ngomong, kadang-kadang capek juga sih, kadang-kadang pulangnya malam sih. Nah, di momen itulah Anda tahu bahwa dia punya threat of discontent atau ancaman ketidaknyamanan dalam hidupnya. Jadi di sela-sela cerita, tolong dengarkan. Penjual yang baik, perekrut yang baik, pebisnis yang baik adalah pebisnis yang mampu menyimak. Dengarkan dengan seksama. Oh, ternyata ini nih yang membuat Mas Ipung gak nyaman. Simpan aja dulu. Ya, nanti Anda ada waktu presentasi di mana Anda, ya, sampaikan bahwa bisnis Anda ternyata bisa menjawab ketidaknyamanan tersebut. Sampai sini cukup jelas ya. Bu Nungki cukup jelas ya, Bu Nungki ya. Biarkan dia bercerita. Biarkan dia berbicara. Setelah berbicara baru Anda ngomong dan Anda cerita. Apa kunci ceritanya? Silakan Anda cerita tentang yourself. Boleh saya tanya ya Bu Nungki ya. Bu Nungki sebelum di asuransi jiwa pekerjaannya apa Ibu?
Properti, wah ini dia. Berapa lama Bu di properti? Lama banget ya, puluhan tahun ada? Wah serius Bu? Tuh teman-teman, Bu Nungki bisa cerita tentang Ibu Nungki yang berada di bisnis properti selama puluhan tahun. Dulu ya, sebelum di asuransi jiwa, saya itu bisnis properti. Bisnis properti itu luar biasa ya, naik turunnya luar biasa, income-nya juga luar biasa. Dan bisnis properti itu selalu dibutuhkan oleh manusia dan lain-lain. Dulu mas saya anti tentang asuransi. Ibu boleh ngomong kayak begitu ya, kalau mau emang bener ya. Dulu mas saya anti tentang asuransi. Kenapa? Ya kan kalau properti udah pasti untung ya kalau dia beli ya. Rugi biasanya cuma karena masalah tempat, lokasi dan lain-lain ya, atau pembelian. Tapi asuransi jiwa kan ada untung ada rugi nih. Saya dulu anti dengan kayak gitu. Cerita yang kayak gitu teman-teman. Dan biasanya ketika Anda cerita akan ada momen di mana si calon nasabah ngangguk-ngangguk. Iya juga ya, benar juga ya. Bu Nungki bisnis properti puluhan tahun, kok mau di asuransi jiwa? Bu Nungki income-nya udah oke di properti, kok mau berbisnis di asuransi jiwa? Pasti ada something yang Bu Nungki kejar di asuransi jiwa. Disitulah momen dimana Anda akan ceritakan apa keindahan-keindahan bisnis asuransi jiwa. Jadi jangan buru-buru cerita tentang bisnis asuransi jiwa, bisnis yang tanpa modal. Bisnis asuransi jiwa income-nya bisa ratusan juta. Bisnis asuransi jiwa ada monthly allowance-nya, ada bonusnya. Jangan buru-buru kayak begitu teman-teman ya. Ambil sebuah momen ketika nasabah ya, calon agent Anda cerita, boleh ya, nasabah Anda juga cerita. Lalu Anda cerita juga tentang pekerjaan Anda sebelumnya dan apa alasan Anda bergabung di bisnis asuransi jiwa. Karena itu adalah moment of truth, di mana pikiran bawah sadar si calon agent Anda sama calon nasabah Anda akan berkata, iya juga ya, boleh juga ya, kalau Bu Nungki bisa kenapa saya enggak. Mulainya dari situ teman-teman ya, buat dia ngangguk-ngangguk dulu. Sama teman-teman seperti tadi teman-teman ya, mungkin yang slide sebelumnya nih Mas Ipung ya, bagaimana pandangan Anda tentang diri Anda? Cepat banget kayaknya ya. Jadi ada gambar kucing yang bayangan di dirinya besar teman-teman. Pekerjaan Anda tidak simple. Pekerjaan Anda bukan sebagai agen asuransi jiwa. Pekerjaan Anda not just penjual teman-teman ya. Kalau Anda punya value pada pekerjaan Anda, maka Anda tahu bahwa Anda bukan hanya kucing. Anda adalah lion, Anda adalah tiger, Anda adalah singa, Anda adalah harimau yang cukup besar teman-teman, raja hutan. Nah teman-teman yuk, kadang-kadang ya yang ngecilin pekerjaan kita adalah kita sendiri. Kadang-kadang yang membuat pekerjaan kita akhirnya diremehkan adalah kita sendiri, teman-teman. Bukan orang lain loh yang berpandangan negatif tentang bisnis asuransi jiwa, tapi Anda sendiri. Yuk, sebelum saya lanjutkan ya, saya mau tanya dulu, tolong siapkan jari Anda untuk di kolom chat termasuk dengan Bu Nungki ya. Jawab pertanyaan saya. Menurut Anda, diri kita sudah sempurna atau belum? Diri kita sudah sempurna atau belum? Silakan jawab di kolom chat. Tuh, Pak Aditya, masih banyak kekurangan. Jadi betul ya omongan saya ya. Ternyata yang membuat persepsi tentang bisnis asuransi jiwa tidak bagus adalah teman-teman. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ketika saya tanya diri kita sudah sempurna atau belum, Anda masih belum percaya diri, teman. Kenapa saya bilang Anda belum percaya diri? Seharusnya Anda yakin bahwa diri kita itu sudah sangat sempurna. Kok bisa, San? Teman-teman, Tuhan itu menciptakan Anda dengan kesempurnaannya masing-masing. Kata siapa diri Anda belum sempurna? Anda lah yang membuatnya tidak sempurna. Teman-teman pernah dengar satu orang yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, ada kelebihan dagingnya doang, namanya Nick Vujicic. Nick itu anak seorang pastor, lahir dengan kondisi yang tidak sempurna kalau kata orang. Dan persepsi Nick juga kayak begitu sampai dia bertumbuh dewasa, bahkan dia sempat nyaris bunuh diri. Teman-teman cek ya, Nick Vujicic, banyak YouTube. Di antara mereka yang berkata bahwa tubuh Nick tidak sempurna, Nick rubah persepsi. Ini terkait dengan mindset. Jadi saya mau kasih tahu dulu ya, cara membangun bisnis itu tidak hanya terkait dengan caranya, how-nya, tapi terkait dengan why-nya. Kenapa Anda harus membangun bisnis? Ya, kenapa Anda harus merekrut? Begitupun dengan konsep diri nih, teman-teman. Kenapa saya bilang bahwa Anda harusnya katakan kepada diri Anda sempurna? Karena Anda harus punya mindset itu.